Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, sahabat-sahabat Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah, yang sekarang sedang melaksanakan aktivitas sehari-hari, bekerja demi keluarga. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, baik yang bekerjanya di dalam negeri maupun yang di luar negeri, di Madura maupun di luar Madura, di Indonesia maupun di luar Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama seperti biasa, ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman YouTuber dan juga kepada para subscriber yang sampai saat ini masih saja mendukung channel saya, Mas Wahyu Madura. Dan juga saya ucapkan kepada para netizen yang selalu nyinyir, yang selalu ngata-ngatain saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga kepada netizen yang selalu mensupport saya, mendukung saya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah ruah, yang barokah, rezeki yang halalan thayyiban, dan juga diberikan kesehatan semuanya sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ada hal menarik, saudara-saudaraku yang saya cintai. Ini datang informasi dari Jember, ya, di mana tadi malam telah terjadi tragedi pengusiran Sayyid Qori Al-Doboli. Sangat seru saya lihat beritanya. Jadi Sayyid Qori ini masuk ke Jember, ingin melakukan doktrinitas di sana. Tapi alhamdulillah saudara-saudaraku yang ada di Jember berhasil menghalau Qori keluar dari Jember, ya. Jadi saya berpikir bahwa saudara-saudaraku yang di Jember ini masih memiliki akal sehat, masih memiliki kemantapan iman, sehingga tidak mudah dipecah belah oleh kelompok-kelompok yang mengadu domba selama ini, yang dipimpin oleh Imat dan kawan-kawan. Jadi mereka ini menggunakan politik, datang ke tokoh-tokoh di tiap-tiap daerah, yang kemudian memberikan narasi-narasi, doktrin-doktrin yang nantinya tokoh-tokoh ini akan ikut dengan pernyataan mereka tentang nasab para habaib. Karena apa? Mereka mengatakan adu pendapat ini secara ilmiah mengenai para nasab para habaib ini. Akan tetapi ketika mereka didudukkan dalam satu majelis untuk untuk sharing, untuk debat soal habaib ini, mereka tidak berani. Beraninya hanya keluar-keluar di media sosial. Mereka mengajak adu argumentasi secara ilmiah. Tapi semua ilmuwan ketika
tidak mendukung tesisnya Imad ini dicaci maki habis-habisan. Bahkan Imad sendiri menyampaikan kepada publik, Imad mengatakan jangankan ulama Indonesia, bahkan ulama sedunia pun mentasyhihkan nasab daripada Habaib ini, maka Imad tidak akan percaya. Jadi mau didebat secara ilmiah bagaimana kalau orang sudah memiliki statement seperti itu, memiliki pola pikir yang mau tidak mau memaksakan pendapatnya untuk dipercayai oleh orang lain. Jadi sekarang tidak perlu lagi secara ilmiah, percuma. Siapapun yang menyampaikan ketika pendapatnya tidak sama dengan pendapatnya mereka, maka akan dibully, dicaci maki. Oleh sebab itu kami hanya ingin melihat di lapangan seperti apa kecintaan masyarakat Indonesia terhadap para habaib dan kecintaan masyarakat terhadap kelompoknya Imad. Nah, ternyata terbukti di Jember dan di Gresik kita sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana di Gresik itu rombongan para habaib disambut oleh ratusan umat. Ribuan umat menyambut dengan hangat kedatangan para habaib untuk merayakan Khal Akbar daripada Habib Abu Bakar As-Segaf. Dibandingkan dengan kejadian yang tadi malam, ini sungguh sangat ironis bagi saya ketika seorang sayyid, seorang tokoh agama ya menurut kelompok mereka datang ke suatu tempat, bukannya disambut tapi malah diusir. Dari situ hendaknya mereka mengambil pelajaran, mana ulama yang patut diikuti dan mana ulama yang patut diusir. Ini saya buka videonya. Ini saya baru dapat kiriman dari teman-teman saya bahwa di Jember ada pengusiran seorang sayyid. Sayyid katanya, tapi saya tidak tahu sendiri silsilahnya si Qori ini nyambungnya ke siapa dan juga gak jelas. Ini saya cari kejadian di Jember. Qori diusir dari Jember. Oh ya, sekarang begini, saya hidup di bumi Indonesia. Nah ini Qori di Jember diusir oleh saudara-saudaraku di Jember, oleh masyarakat Jember ya. Masih saja ngotot, dasar orang tidak tahu malu. Sudah diusir seharusnya pergi. Permasalahan nasab, ya itu permasalahan ini. Betul. Interviewnya itu udah provokasi, kawan. Provokasi dari mana? Makanya kalian, ya, kita sudah koordinasi dengan polisi. Silakan. Oh ya, siap. Ya. Sekarang begini, saya hidup di bumi Indonesia. Betul. Saya juga. Saya kasih dong, saya ngomong. Iya kan?
kalian ini kan kaum muslimin, betul ya kan? Nah, kalau berbicara masalah nasab, ajak orang-orang Robitoh, ajak ahli-ahli nasab, muzakarah. Bukan begini caranya. Iya, tapi nggak masalah. Kalau kamu pikir tesis ngambil di Google, kita buka dengan kitab. Kan kita orang ngaji. Betul. Kalian punya guru ulama. Bisa baca kitab. Kita itu menerima tesis. Iya, saya buka kapan mau diskusi. Tapi jangan provokasi seperti ini. Saya minta diskusi. Kita tidak mewakili Robitoh. Ini kalau tidak mewakili semua. Ini Bang, minta maaf Bang Borenya. Minta maaf. Bentar. Bentar saya ngomong, bentar. Yang dulu kereta. Masih saja ngotot. Kalau saya mah diusir ya langsung pergi. Habib Ahmad, yang jualan jamu. Ya betul saya. Bentar, saya ngomong bentar. Ini Tretan, saya ngomong bahasa Indonesia saja ya, biar sama-sama paham ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kalian lihat betapa meriahnya sambutan masyarakat terhadap para habaib pada waktu haul kemarin. Haul yang di mana? Di Gresik. Ya. Haul Habib Abu Bakar di Gresik. Nih, haul itu didatangi oleh Al-Habib Taufik As-Segaf, kemudian didatangi oleh Habib Rizik. Alah ya. Dari sini kalau orang pakai akal sehat sudah bisa menilai betapa banyak orang-orang yang datang itu tak lain karena Allah menggerakkan hati mereka untuk datang ke tempat ini, ke tempat yang penuh barokah dengan datangnya para habib. Loh ya. Jadi gimana ya? Jadi saya susah bilangnya kepada orang-orang yang sudah termakan isu nasab yang dipelintir oleh kelompok-kelompok imat ini. Jadi seolah-olah para habaib ini bermusuhan dengan Trah Wali Songo. Kenapa? Mereka mendatangkan narasi dengan bersembunyi di bawah nama keturunan Wali Songo, sehingga orang-orang awam menganggap bahwa habaib dan Trah Wali Songo ini bermusuhan. Padahal yang membatalkan nasab para habaib ini, yang ingin ya, bukan membatalkan. Kalau membatalkan itu sudah sah, diterima di semua kalangan. Ini berusaha, masih berusaha. Orang-orang yang berusaha membatalkan nasab para habaib ini melalui jalur balwi itu hanya Imat, terus Wat Pleret, Sikori, Jasuli, Abbas Buntet, ya cuman itu aja yang menggoreng narasi-narasi seolah-olah Habib ini penjajah, Habib ini antek-antek Belanda dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam menyikapi masalah ini kita tidak terlalu fanatik lah, jangan terlalu fanatik lah. Meskipun nanti dari golongan habaib ada kesalahan, tidak usah diikuti ya.
Karena yang namanya manusia kan tidak selamanya betul, tidak selamanya benar. Tapi jangan menggoreng semua, jangan melibatkan semua para habaib yang ada di Indonesia ini keturunan Yahudi. Nah, itu yang tidak boleh. Karena kiai-kiai pribumi pun ya banyak yang melakukan kesalahan. Ada salah satu pengasuh pondok yang menghamili santrinya, ada. Tapi apakah semua ulama pribumi bisa dikategorikan sebagai ulama mesum? Kan tidak. Jadi menilai orang itu harus objektif. Nah, pada siapa kita harus patuh dan kepada siapa kita harus melawan. Seperti itu. Terus ketika saya lihat-lihat bahwa golongan mereka ini adalah golongan-golongan orang yang kalah di dalam politik. Seperti itu. Si Mat sendiri mencoba ingin maju dalam pilkada, tapi tidak didukung oleh para habaib, tidak mendapatkan dukungannya. Sehingga sakit hati. Dari sakit hati itulah dia mencari-cari kesalahan daripada habaib. Seperti itu, saudaraku. Kemarin dalam pemilihan presiden itu kita bisa lihat bahwa di 01 itu didukung oleh para habaib golongannya Habib Rizik, Habib Bahar, dan lain-lainnya yang tergabung dalam Front Pembela Islam atau FPI. Sementara di kubunya Prabowo 02 nih, 02 itu ada Habib Lutfi. Ya. Kemudian di 03 itu ada Imaduddin, ada Fuad Pleret dan kawan-kawan. Seperti itu. Jadi kalau ingin mengusir Habib Lutfi harus mikir 10.000 kali atau 1 juta kali. Jangan bermimpi kalian bisa mengusir Habib Lutfi. Jangankan mengusir, ya. Kalian datang aja ke rumahnya dengan niat tidak baik, tidak akan berani. Saya pengen tahu orangnya kalau berani. Jadi gak usahlah kita mengatakan orang Madura ini mendukung tesisnya Imaduddin, ya, karena terbukti tidak semua masyarakat Madura mendukung Imad, dan juga tidak semua masyarakat Madura mendukung habaib. Oleh sebab itu, kemarin saya sudah katakan, saudaraku, saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa saya tidak berangkat dari Madura. Cuman kebetulan saya orang Madura. Ya. Terus kemarin ada yang mengatakan untuk debat secara ilmiah.
Mau debat secara ilmiah bagaimana orang imatnya kabur? Ya. Semua ilmuwan yang tidak mendukung imat dicaci maki. Jadi sekarang nggak usah kalian punya narasi ngajak-ngajak debat secara ilmiah, kemudian tes DNA. Karena pakar DNA sendiri mengatakan bahwa kalau sudah beberapa generasi itu tidak menjamin akurat daripada DNA tersebut. Jadi bisa saja berubah kalau sudah beberapa generasi. Itu pun sang ahli DNA dihujat mati-matian. Jadi maunya apa? Pakar DNA kalau tidak mendukung imat kalian hujat. Pakar ilmuwan kalau tidak mendukung imat kalian hujat juga. Jadi maunya kalian itu seperti Gufron. Karena Gufron mendukung imat, apapun yang dikatakan Gufron walaupun tidak masuk akal, tetap kalian terima dengan senang hati, tetap dibangga-banggakan, dikasih panggung. Jadi sudah jelas ya. Sudah jelas di sini bagaimana penyambutan masyarakat terhadap para habaib dan juga penyambutan masyarakat terhadap kelompoknya Imaduddin. Salah satunya tadi malam yang di Jember. Nah. Jadi jangan ada narasi nanti ketika saya membela habaib kemudian saya tidak cinta Kiai Pribumi. Lah itu hanya narasi dari seorang provokator untuk mendapatkan simpati masyarakat, seolah-olah muhibbin atau pecinta habaib ini tidak mencintai para Kiai Pribumi. Itu sangat salah besar. Karena kami soal kecintaan terhadap para ulama siapapun itu tidak usah diragukan, tidak usah dipertanyakan oleh si Imat, oleh si Kori, gak usah diceramahi mereka berdua. Dari dulu, dari kakek moyang kami sangat takdim, sangat patuh, sangat hormat terhadap para ulama Nusantara, terhadap kiai-kiai kami, terhadap guru-guru ngaji kami, terhadap pujuk-pujuk kami. Ya. Jadi gak usah digoreng narasi bahwa ketika ada yang bersuara membela para habaib kemudian dikatakan tidak cinta Kiai Pribumi. Itu adalah narasi yang sangat biadab. Saya seorang bagian dari warga NU. Tentunya saya sampai detik ini masih takdim terhadap ketua PBNU. Ketika ketua PBNU menyampaikan suara dikira memihak kepada habaib, dikira mengkhianati ulama pribumi, dicaci maki habis-habisan. MUI-nya dicaci maki habis-habisan. Lah, kalau kalian tinggal di Indonesia, kemudian tidak mau mengikuti fatwa-fatwa ulama yang sudah ditetapkan kedudukannya di dalam PBNU, di dalam Majelis Ulama Indonesia, terus kalian mau ikut ulama yang mana? Nah, dari situ kalian harus belajar cerdas. Mengaku NU tapi tidak mau mengikuti ketua umum dari PBNU, itu kan pola pikir yang sangat goblok, pola pikir yang sangat bodoh, pola pikir gila. Orang berada dalam suatu organisasi akan tetapi tidak mau mengikuti ketuanya.
Janganlah merasa kalian yang paling NU. Janganlah merasa kalian yang paling Islam, yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah. Karena saya paham kalian mengangkat tema masalah nasab ini yang kemudian mencari-cari silsilah-silsilah bujuk, silsilah-silsilah buyut untuk kemudian ditarik sampai ke Wali Songo hanya untuk mendapatkan simpatisan masyarakat demi tujuan nafsu kalian. Didatangi tiap-tiap daerah, didatangi ini keturunannya siapa, ustadz ini keturunan siapa, kiai ini keturunannya siapa, kemudian digabungkan ke atas, ditarik garis keturunannya ke atas sampai ke Wali Songo. Di situ didoktrinlah untuk melawan bahwa para habaib ini bukan keturunan daripada Rasulullah. Dan itu cara kalian mendoktrin masyarakat. Tapi masyarakat Madura, masyarakat Jember, insya Allah lebih pandai di dalam menilai sepak terjang kalian. Terserah, kalau yang di Madura ini saya tidak mau ribut-ribut, saya tidak mau berdebat sesama Maduranya. Kalian yang mau mengikuti Imat silahkan, mau mengikuti Gufron silahkan, mau mengikuti Qori silahkan. Yang cinta habaib monggo, yang gak cinta ya monggo. Akan tetapi saya pribadi sampai detik ini saya tetap menghormati ulama-ulama yang ada di Madura dari kalangan ulama manapun, baik yang ulama NU maupun di luar NU. Dan saya juga sangat mencintai para habaib, mentakdimi para habaib, dan meyakini para habaib ini nasabnya tersambung dengan baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi buat komentator, buat netizen, silahkan kalian berekspresi, memberikan tanggapan terhadap apa yang saya sampaikan ini. Terserah kalian. Ya, yang jelas apapun yang kalian ucapkan tidak akan menggetarkan hati saya, tidak akan menyurutkan langkah saya di dalam membela para habaib, terutama Habib Lutfi bin Yahya. Ya, karena kita sama-sama berada di 02, sama-sama mendukung pemerintahan yang sah, sama-sama mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.